some of them will not play for this club anymore because this is natural thing. Persib kalah di Singapura, Andrew Jung minta pemain fokus hancurkan Madura United. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Striker Persib Bandung Andrew Jung mengaku siap bangkit saat laga tandang kompetisi BRI Super League 2025-2026 menghadapi Madura United besok malam. Sebagaimana yang diketahui, sebelum tandang ke markas Madura, Persib gagal meraih poin di AFC Champions League 2 setelah takluk dari Lion City Sailors. Menurut Andrew Jung, hasil pertandingan tandang tersebut sangat mengecewakan, namun dia tak ingin larut dalam kekecewaan dan siap untuk bangkit meraih kemenangan di kandang Madura United. Jelas, kemenangan sangat penting bagi Persib untuk menjaga posisi di jajaran papan atas klasemen sementara kompetisi BRI Super League. Jung mengatakan, pada pertandingan menghadapi Lion City Sailors, dirinya bisa menyumbangkan gol. Namun, hal itu tidak membuatnya merasa senang karena tim mengalami kekalahan. Oke, kami harus mengubahnya. Kami kalah di sana dan sekarang adalah pertandingan liga. Kami harus bisa meraih kemenangan lagi. Saya mencetak gol tapi kami kalah, jadi saya tidak merasa senang. Saya memang mencetak gol tapi kami kalah di sana dan kami harus melupakan pertandingan itu. Sekarang kami melawan Madura dan kami harus fokus menghadapi Madura, ungkap Andrew Jung. Persib sendiri memiliki waktu persiapan yang cukup singkat untuk menghadapi Madura United, yakni sekitar 3 hari. Namun, menurut striker asal Prancis tersebut, hal itu bukan suatu masalah. Justru menurut Jung, dengan jeda pertandingan yang cukup singkat, dia bisa lebih fokus dan semakin termotivasi untuk bangkit serta meraih kemenangan. Selain itu, Persib juga memiliki banyak pemain, sehingga menurut Jung, tim pelatih bisa melakukan rotasi untuk menjaga kebugaran. Justru ini lebih baik, setelah kalah, lebih baik jika langsung bermain lagi, dan kami harus menang. Tidak masalah, kami memiliki banyak pemain, dan kami bisa melakukan rotasi. Kami bisa melakukan apa yang kami inginkan. Saya rasa tidak masalah, jelas Andrew Jung. Lantas, bagaimana nih menurut kalian soal potensi Persib bangkit di kandang Madura ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Boyan Hodak sudah tak tahan lagi. Persib Bandung siap rombak skuad di putaran kedua. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Setelah kekalahan menyakitkan atas Lion City Sailors di AFC Champions League 2, Persib Bandung nampaknya mulai bergerak untuk mengevaluasi skuadnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, sudah memberikan isyarat kuat akan melakukan perombakan pada skuadnya di putaran kedua mendatang. Isyarat yang diberikan Boyan itu tepat setelah Maung Bandung mengalami kekalahan dramatis dari Lion City Sailors. Saat itu, Maung Bandung harus kalah 3-2 meski sebelumnya sempat unggul. Usai laga, Boyan menuturkan salah satu faktor kekalahan ini adalah minimnya kontribusi para pemain pengganti. Dia menilai, maksudnya para pemain tersebut tidak memberikan dampak berarti di fase krusial pertandingan. Atas hal tersebut, Boyan dengan tegas menyebut beberapa dari pemain pengganti itu tidak akan lagi menjadi bagian dari skuad Persib. Ia bahkan secara terbuka memberi sinyal akan melakukan evaluasi besar terhadap komposisi pemain. Sebab bagi pelatih asal Kroasia ini, beberapa pemain tersebut tidak berada di level permainan yang diharapkan. Saya tidak senang dengan pemain yang masuk sebagai pengganti, dan beberapa dari mereka harus bertanya kepada diri sendiri, apakah sudah mengeluarkan permainan terbaik atau tidak. Tentu saja ada beberapa dari mereka yang tidak akan berada di klub ini lagi. Beberapa dari mereka tidak berada dalam level ini, ungkap Boyan Hodak. Lantas, pertanyaannya, siapakah para pemain yang mungkin akan didepak Boyan Hodak di putaran kedua nanti? Yaps, jika melihat kontribusinya, nama pertama yang mungkin akan didepak adalah William Marsilio. Sebab, William Marsilio adalah pemain yang santer dikabarkan bakal didepak Persib Bandung di putaran kedua nanti. Selain itu, William Marsilio adalah satu di antara pemain yang dimainkan Boyan Hodak saat menghadapi Lion City Sailors pada Rabu kemarin. Jelas, hal tersebut semakin menguatkan rumor jika William Marsilio bakal out dari Persib Bandung. Nama kedua yang dikabarkan akan dicoret Boyan Hodak tak lain dan tak bukan ialah Ramon Tanque, atau yang sering kita kenal dengan julukan El Kanjut.
Yaps, Ramon berpotensi menjadi pemain yang akan didepak Persib Bandung selanjutnya setelah William Marsilio. Hal itu karena performa buruk yang dicatatkan Ramon bagi Persib di putaran pertama ini. Saat ini, Ramon sudah memainkan 14 laga atau 567 menit bermain bagi Pangeran Biru di semua kompetisi. Dari 14 laga tersebut, Ramon tak bisa berbuat apa-apa dan hanya mampu mengemas 1 assist saja. Jelas, statistik tersebut tentu terbilang miris untuk pemain berposisi penyerang seperti Ramon, mengingat tugas utama seorang penyerang adalah menjadi tulang punggung tim dengan mencetak banyak gol serta assist. Jika hal ini terus berlanjut hingga putaran pertama berakhir, bukan tak mungkin El Kanjut ini akan didepak sebagai bentuk evaluasi Boyan Hodak. Kemudian nama ketiga yang berpotensi didepak Maung Bandung jatuh kepada sosok Adam Prisbeck. Alasannya sudah jelas, Adam kerap menepi dan jarang dimainkan karena sempat mengalami cedera serius. Sampai sejauh ini, ia baru sekali dimainkan Boyan Hodak, yakni saat melawan Persita Tangerang. Apesnya lagi, di momen debutnya tersebut, Persib mengalami kekalahan dan gawang Prisbeck harus kebobolan 2 gol. Usai debut pahit Prisbeck tersebut, Boyan Hodak lebih sering memilih kiper lokal Teja Paku Alam. Sampai sejauh ini, Teja selalu tampil baik dan bahkan sudah mencatatkan 8 clean sheet dari 15 laga yang dimainkannya di semua kompetisi. Jelas, penampilan baik Teja ini seakan menjadi pertanda jika Adam Prisbeck akan dilepaskan Boyan Hodak di putaran kedua nanti. Tak hanya pemain asing saja, satu nama lokal pun kini tengah menjadi sorotan. Sosok yang dimaksud ialah Alveandra Dewangga yang kemungkinan besar akan dilepas Boyan Hodak. Bahkan baru-baru ini, melalui postingan Instastory-nya, Dewangga mengunggah unggahan yang berbau kode janggal. Ia saat itu mengunggah sosok dirinya yang masih berseragam PSIS Semarang dengan tema hitam putih. Jelas, postingan itu seolah-olah menggambarkan bahwa Dewangga memberi sinyal ingin hengkang dari Persib dan bergabung dengan klub lamanya, PSIS Semarang. Ditambah lagi dengan melihat dari menit bermain yang ia bukukan, Dewangga termasuk pemain yang kurang beruntung nasibnya di Persib. Hal itu karena ia hanya baru mencatatkan 1 menit bermain saja bagi Persib di semua kompetisi. Atas hal itulah, Dewangga kemungkinan besar akan dilepas di putaran kedua nanti demi mendapatkan menit bermain yang cukup. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian soal potensi peromakan besar dari Boyan Hodak ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kesulitan tembus skuad inti Oxford United, Romeni buka peluang gabung Persib dengan status pinjaman. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni, sampai saat ini masih kesulitan bersama klubnya, Oxford United. Kesulitan yang didapatkan Romeni bersama klubnya itu persoalan menit bermain di tempat utama sebagai ujung tombak klub. Romeni yang di awal musim ini sempat absen karena cedera parah, harus berjuang dari awal untuk mendapatkan tempat di lini depan Oxford. Di musim ini, penyerang berdarah Indonesia Belanda itu baru mencatatkan 3 laga bersama tim kasta kedua Inggris itu, dan itu pun dimulai dari bangku cadangan. Melihat situasi sulit yang kini dihadapi Romeni, satu opsi menarik dan kemungkinan mengundang kritik dimilikinya, yaitu dengan bergabung Persib Bandung yang dikabarkan menginginkan jasanya. Meski demikian, peluang Maung Bandung untuk mendatangkan Romeni ini bisa dikatakan sangat sulit, apalagi kontraknya bersama Oxford United baru akan berakhir di tahun 2028. Namun, tenang saja, jika Persib Bandung tetap ngotot untuk mendatangkan Romeni, opsi terbaik tentunya adalah dengan meminjamnya. Meski begitu, Persib juga harus memiliki tawaran yang menarik jika ingin meminjam Romeni, dan salah satunya adalah jaminan menit bermain. Dengan situasi Persib saat ini yang kabarnya akan melepas Ramon Tanque, meminjam jasa Romeni dengan jaminan menit bermain tentunya akan sangat menarik. Jelas, opsi ini tentunya akan membuat Romeni berpikir keras dan tentunya akan dipikirkan secara matang tawaran dari Maung Bandung tersebut. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian soal peluang Romeni merapat ke Persib Bandung ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.